Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nggak terasa hari ini udah hari Minggu aja ya adik-adik. Nah sekarang kita mau mulai ibadah dulu nih. Tapi sebelum itu kita mau yel-yel Kega Warrior dulu. Kega Warrior, let's go. Iblis, no no no, wata. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat, hahaha. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi, kami ingin beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dan juga Roh Kudus turun atas kami, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Berkati kakak pembina juga ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah sekarang kakak punya beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa yang adik-adik lakukan kalau adik-adik itu sedang sakit? A. Menangis atau B. Berdoa? Ya, jawabannya benar banget adik-adik. Jawabannya itu B. Berdoa. Kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik berdoa aja sama Tuhan, minta pertolongan dan kesembuhan sama Tuhan. Pertanyaan yang kedua, kalau adik-adik melihat orang yang sedang sakit, apa yang adik-adik lakukan? A. Mendoakan atau B. Diam saja? Jawabannya A. Mendoakan. Kenapa sih kita harus mendoakan orang yang sakit? Supaya orang yang sakit itu bisa cepat sembuh. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, coba adik-adik lihat gambar tersebut. Menurut adik-adik, apa yang tersebut itu sakit apa ya adik-adik? Iya, benar banget adik-adik. Orang itu sakit lumpuh, jadi dia tidak bisa berjalan sama sekali. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang Tuhan Yesus penyembuhku. Teman-teman, kata kunci hari ini adalah Tuhan Yesus penyembuhku. Satu kali lagi ya. Tuhan Yesus penyembuhku. Dah. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian yang berjudul Tak Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang
karena waktunya untuk kita mendengarkan firman. Adik-adik duduk yang tenang dan tertib ya, untuk mama dan papanya bisa support adik-adiknya. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Wah adik-adik, siapa yang sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah tentunya udah siap semua dong ya. Kali ini kita akan nonton satu video tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Wah penasaran banget ya video ini tentang apa? Kalau gitu yuk langsung kita tonton. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu
dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Wah adik-adik, tadi kita udah sama-sama nonton ya klip tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Wah, Tuhan Yesus adalah penyembuh yang sangat hebat ya adik-adik. Tuhan tadi cuma bilang apa coba? Bangun dan berjalanlah. Wah, orang lumpuh itu juga adalah orang yang percaya sama Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Akhirnya dia bangun, dia berdiri, dan dia akhirnya bisa berjalan. Kakinya nggak lumpuh lagi. Bahkan tadi dia bisa apa? Lompat-lompat ya adik-adik. Wah, Tuhan Yesus memang seorang penyembuh yang hebat. Sama kayak kita loh adik-adik. Kita juga bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus kayak orang lumpuh tadi. Kalau misalnya kita lagi sakit, lagi batuk, lagi pilek, badannya nggak enak, lagi demam, atau luka, habis jatuh dari sepeda, atau dari jatuh dari manapun, terus tubuh kita luka, kita bisa loh berdoa juga sama Tuhan. Kita bisa minta sama Tuhan buat sembuhkan kita. Sama kayak orang lumpuh di kolam Bethesda tadi. Kita bisa, kalau sakit nih, kita langsung datang sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Aku percaya kalau aku bisa sembuh. Itu kuncinya adik-adik. Kita harus percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan sakit kita. Dan kalau kita percaya, kalau kita sudah punya iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan itu untuk kita. Sama, kalau ada teman-teman kita yang sakit, opa, oma, mama, papa yang sakit, adik, kakak yang sakit, kita juga bisa loh berdoa buat mereka. Kita minta kesembuhan biar Tuhan menyembuhkan sakitnya mereka dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit mereka. Nah, maka dari itu Tuhan akan memberikan kesembuhan buat mereka. Nah, tapi jangan khawatir, Tuhan adalah penyembuh segala penyakit. Segala penyakit apapun bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan adalah penyembuh yang hebat ya adik-adik. Wah, siapa yang mau mempraktekkan kayak orang lumpuh tadi, yang percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh yang hebat buat kita, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Siapa yang mau? Wah, kalau gitu kita sekarang mau janji sama Tuhan. Kita menyanyikan satu buah lagu, Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan
kita mau sama-sama berdoa. Kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan ajarkan kami Tuhan, buat kami bisa percaya bahwa Engkau adalah penyembuh yang hebat buat kami. Bahwa Engkau adalah seorang penyembuh yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami miliki Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa setiap kami sakit, setiap kami merasa tubuh kami gak enak Tuhan Yesus, kami bisa datang pada Engkau. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai teman-teman, aku namanya Hideo. Sekarang kita hafalan ya. Yesaya 53 ayat 5D. Dan oleh bil-bilnya kita menjadi sembuh. Satu kali lagi ya. Yesaya 53 ayat 5D. Dan oleh bil-bilnya kita menjadi sembuh. Jangan lupa dihafal-hafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, ada satu teman kita yang mau memberikan kesaksian tentang ngongkongnya yang disembuhkan dari penyakit oleh Tuhan. Yuk kita simak baik-baik. Halo, nama saya Fani dan anak saya namanya Ben. Kami mau menceritakan tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi suatu hari saya mengikuti KKR streaming di YouTube bersama dengan penatua Abalov Ministry. Nah, kemudian setelah ikut atau nonton YouTube itu, saya teringat dengan papa mertua saya yang sedang sakit karena syaraf kejepit dan dia nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Saya berpikir apakah memang harus video call terus berdoa bersama di KKR seperti yang saya nonton, tapi kok kayaknya ribet gitu ya. Lalu saya pikir karena kita meminta kepada Tuhan yang sama dan harusnya setiap orang bisa berdoa buat orang lain. Nah, kebetulan waktu itu anak saya mendapat tugas dari sekolahnya untuk berdoa bagi orang lain. Apa yang Ben lakukan? Berdoa buat siapa? Engkong. Buat engkong. Gimana berdoanya? Tuhan Yesus, tolong sembuhkan engkong supaya engkong bisa jalan lagi tanpa kursi roda. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Lalu jadi waktu dia berdoa kita video call, kita videoin, kemudian kita kirim via WA untuk dilihat dan didengar oleh engkongnya. Lalu apa yang terjadi, Ben? Suatu hari engkong telepon. Terus katanya kakinya udah gak sakit lagi. Jadi engkong sembuh. Terus pakai kursi roda lagi enggak? Enggak. Demikian kesaksian dari kami. Semoga memberkati semuanya. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dan disertakan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Semoga firman-Mu bisa tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya setiap hari. Tuhan berkati Papa, Mama, adik-adik dan kami semua. Berikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk renungan harian anak bisa diakses melalui link di bawah ini. Jangan lupa untuk saat tidur ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jumpa lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tetap